Halo, selamat siang sahabat Sono Budoyo. Bertemu lagi dengan kami, Museum Sono Budoyo dalam agenda sharing session dengan tema peran museum daerah dalam upaya pembangunan nasional. Dalam kesempatan siang hari ini, saya akan dibersamai oleh ketiga narasumber sangat luar biasa dari Bapak Ibu anggota Dewan DPRD DIY. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Di sebelah saya ada Ibu Yuni dari Komisi A DPRD DIY. Kemudian di sebelah tengah ada Bapak Sofian dari Komisi D DPRD DIY, dan di sebelah ujung barat ada Bapak Holis dari Komisi D DPRD DIY. Kegiatan live Instagram pada siang hari ini salah satunya merupakan bentuk Museum Sono Budoyo dalam edukasi komunitas atau edukasi masyarakat. Tujuan dari diadakannya live IG pada siang hari ini yang pertama yaitu adalah mengembangkan gagasan museum dalam mewujudkan pembangunan nasional, yang kemudian meningkatkan peran Museum Sono Budoyo dalam memberikan pendidikan berwawasan pembangunan nasional pada sektor sejarah dan kebudayaan. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi elemen masyarakat untuk mendukung pendidikan berwawasan pembangunan nasional melalui sejarah dan juga kebudayaan, serta meningkatkan peran dari anggota Dewan DPRD DIY, dan juga mengoptimalkan peran anggota Dewan dalam mengimplementasikan program pembangunan nasional melalui pendidikan, sejarah, dan kebudayaan sebagai investasi peradaban. Museum merupakan salah satu lembaga yang dimana di dalamnya memiliki banyak aspek-aspek Bapak Ibu yang bisa digali untuk salah satu memberikan pendidikan kepada masyarakat. Nah, pendidikan memiliki hubungan erat dengan kebudayaan. Paradigma keterkaitan ini mengandung aspek-aspek kebudayaan sebagai proses budaya yang ada di dalamnya. Museum harus mampu menghadapi tantangan global di mana kontak antar budaya ini tidak dapat dielakkan. Museum juga diharapkan tidak hanya sekedar memantulkan perubahan-perubahan yang ada di lingkungan sekitar, namun juga sebagai media yang dapat mewujudkan transformasi perubahan yang sehingga mendukung pembangunan nasional dalam sektor pendidikan dan kebudayaan di masyarakat. Bapak Ibu yang terhormat, kita ngobrol-ngobrol saja santai pada siang hari ini. Yang pertama saya akan bertanya kepada Bapak Sofian. Menurut Bapak, bagaimana pendapat mengenai peran museum yang sesuai dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan? Oke, terima kasih Mas. Siapa tadi? Jeffrey. Mas Jeffrey. Ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu pemirsa Instagram Sono Budoyo ya. Instagram Sono Budoyo Bapak. Jadi, tidak hanya Bapak Ibu, ini juga Mas-mas Bapak, adik semua saya kira. Jadi kalau menilai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, kita bisa memahami bahwa yang pertama memang kita sebagai warga negara itu harus paham betul tentang akar sejarah bangsa, akar budaya kita, dan proses kemajuan demi kemajuan yang telah dicapainya. Oke, baik Bapak. Bukan untuk kembali ya pada zaman prasejarah, tentu bukan begitu. Tapi kita belajar betapa nilai-nilai yang telah ditorehkan oleh leluhur kita itu sungguh adalah bagian dari peradaban yang maju, yang semakin maju. Nah, contoh misalnya kalau kita kemarin pas di Kota Gede ya, kita melihat di tahun 1800, saya agak kesini saya nggak usah terlalu jauh, tapi agak kesini aja 1800-an di Sultan HP II itu kan membuat pesanggeran di Rujowinangun dan sebagainya begitu. Itu kan nilai artistiknya, arsitekturnya itu kan luar biasa. Oke. Saya termasuk yang takjub dengan itu semua. Sebagaimana Taman Sari itu juga begitu ya. Luar biasa bangunannya, konsep. Nah, ini kan
kita perlu belajar, kita perlu menilai ke sana untuk merefleksikan diri, memproyeksikan diri kita. Luar biasa ya, ternyata kita ini, nenek moyang kita itu karyanya luar biasa ya, sudah peradaban yang sedemikian rupa, sehingga kita tentu akan membuat cerminan-cerminan itu dan memproyeksikan dengan karya-karya yang lebih baik saat ini, kira-kira begitu Mas. Oke, baik. Jadi pemajuan kebudayaan ini tentunya sudah sejak lama ya Pak, dicerminkan di Jogja ini melalui berbagai peninggalan-peninggalannya. Bisa dilihat dari bangunan-bangunan di Kota Gede maupun juga di Taman Sari. Salah satu contohnya nggih. Baik. Kemudian menurut Ibu Yuni, bagaimana realisasi peran museum dalam pelestarian dan pemajuan kebudayaan Indonesia? Kalau kita membaca kembali Undang-Undang tentang Cagar Budaya, peran museum itu kan sangat besar ya. Selain untuk kebudayaan, juga ada nilai-nilai pendidikan. Kemudian pendidikan ini berkaitan dengan sejarah. Mengapa misalnya Museum Sono Budoyo ini didirikan? Mengapa ada Masjid Wat Galeh yang ada di Merbah misalnya? Mengapa ada masjid di Melangi misalnya? Betul. Kemudian juga petilasan-petilasan ya. Nah, dari sejarah ini kemudian kita akan tahu mengapa pada waktu itu misalnya Ngerso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono membuat banyak peninggalan-peninggalan sejarah begitu. Ini kan untuk dilihat, diwariskan kepada anak cucunya bahwa Yogyakarta ini sangat kaya dengan budaya. Betul. Dan tugas dari generasi penerus adalah memelihara, merawat ya. Sehingga kemudian museum ini bukan hanya sebagai peninggalan saja, tetapi juga ikut dirawat oleh masyarakat, oleh anak-anak kita. Dengan apa? Dengan mungkin banyak mengunjungi museum. Ataupun peninggalan-peninggalan bersejarah. Itu untuk pendidikan. Ya. Dan pelestarian budaya ini kan menjadi tanggung jawab kita semua. Betul. Para generasi muda dan pemerintah. Turut aktif serta ya. Betul. Makanya dengan adanya dana keistimewaan ini menjadi penting untuk memperbanyak anggaran untuk pelestarian budaya. Dan mendorong seluruh warga masyarakat, jangan-jangan orang yang datang ke Jogja, sekolah di Jogja itu juga nggak tahu akan budaya Jogja itu seperti apa gitu ya. Kalau ada masjid di Pelosok Kuning misalnya, ada masjid-masjid peninggalan, bukan hanya keraton peninggalan itu gitu loh. Sehingga mensosialisasikan ke sebanyak mungkin orang ini menjadi penting ya, sangat penting. Bukan hanya tugas dari museum ini, tetapi juga dari pemerintah daerah. Jadi apa sih yang perlu dilakukan oleh anggota DPR misalnya? Apa sih yang perlu dilakukan oleh eksekutif? Karena berkaitan dengan pembiayaan dan lain-lain. Jadi sangat kompleks ya Bu. Jadi sebenarnya tidak hanya peran museum saja, tapi elemen-elemen yang lainnya, masyarakat, pemerintah daerah itu juga turun aktif serta dalam mengembangkan museum atau kebudayaan Jogja ini gitu. Betul, iya. Jadi itu menjadi tanggung jawab kita semua. Dan bagaimana agar misalnya kejadian yang di Solo itu yang baru-baru saja ini ya Bu. Radia Pustaka misalnya itu patungnya dipalsukan seperti itu. Nah ini kan harus ada satu alat atau misalnya bagaimana sih agar kita tahu itu palsu atau tidak palsu. Nah dengan digitalisasi saya pikir itu menjadi sangat penting untuk dikembangkan di museum yang ada di Jogja ini. Betul, baik Bu. Sebenarnya Bu, di Sono Budoyo ini juga sudah ada alat untuk ngukur. Jadi namanya XRV itu untuk ngecek kadar keaslian. Jadi ada bahan-bahan kimia. Jadi kita kalau misalkan berkegiatan di luar yang itu membawa koleksi, kembali sebelum dibawa itu kita cek dulu, setelah dikembalikan kita cek apakah
benda itu masih asli atau tidak. Nah, tapi itu kan sejalan dengan usia, iya, itu kan bener, akan berpengaruh. Sehingga memang digitalisasi itu harus sudah mulai masuk museum. Betul. Yang asli itu yang misalnya gambarnya ada titiknya atau apanya, betul, begitu loh. Sehingga kalau dipalsukan kita udah tahu itu palsu. Ada ciri khas yang menempel di situ. Betul, ya. Betul, ya. Jadi memang digitalisasi ini sudah zamannya, sudah eranya masuk museum. Karena orang-orangnya juga sudah modern semua. Betul. Jadi sudah akan semakin canggih. mudah nanti yang memelihara museum yang ada di sini, begitu loh. Baik, betul Bu. Jadi sahabat Sunu Budaya juga ini menjadi satu tanggung jawab kita bersama dalam mengembangkan tidak hanya museum, tapi mengembangkan tradisi ataupun kebudayaan yang ada di Yogyakarta. Baik. Menurut Pak Kholis, seperti apa pendapat Bapak terkait tentang bagaimana dukungan pemerintah daerah dalam membentuk image museum yang menyenangkan agar tidak kalah tantangan zaman? Sahabat Sunu Budaya dan Bapak hormati. Kalau kita bicara museum, tidak lepas dari kebudayaan. Baik. Dan kalau kita bicara kebudayaan, ini adalah salah satu ciri khas daripada DIY, daerah istimewa Yogyakarta. Masalah kebudayaannya. Baik. Nah, kalau kita bicara masalah kebudayaan, kita bicara masalah museum, bagaimana meningkatkan image daripada museum sendiri, ini tidak lepas daripada bagaimana kita memasarkan museum itu. Memasarkan museum itu sendiri. Karena apa? Museum ini mungkin harus mulai dikaji bagaimana peran-perannya. Baik. Kan selama ini kan banyak peran yang bersifat edukatif ya. Edukatif. Betul Bapak, iya. Nah, bagaimana museum ini sekarang menjadi suatu bentuk destinasi wisata juga, sehingga nanti pemasarannya juga harus mempunyai pemasaran-pemasaran yang lebih canggih daripada hanya sekedar edukatif. Harus dipasarkan dengan model-model pemasaran destinasi wisata. Destinasi wisata. Dan jangan lupa sekali lagi bahwa untuk meningkatkan image untuk masyarakat itu kita juga harus mulai keluar. Keluar itu gini. Museum itu kan memang kalau dalam skala kecil kan hanya istilahnya mengupokoro barang-barang kuno kan. Barang-barang kuno, barang-barang terdahulu ya Pak ya. Image-nya sudah kuno gitu ya, nggih. Allah kuno itu ngopo lah. Kuno itu membosankan gitu nggih. Itu kan image itu harus kita rubah. Iya. Untuk teman-teman generasi milenial, bagaimana sih misalnya kuno ini malah menjadi daya tarik tersendiri. Daya tarik sendiri sebagai sebuah hal yang baru bagi mereka. Nah, inilah perlu tadi bisa salah satu dengan digitalisasi. Tapi yang terbaik adalah bagaimana kita memasarkan. Museum ini menjadi salah satu destinasi wisata yang harus pengelolanya harus lebih kreatif dan memasarkan ke generasi muda, generasi milenial. Ya, itu kan harus menjadi sasaran-sasaran untuk bisa merubah itu. Iya carane barang kuno ini bisa menjadi daya tarik. Daya tarik. Nah, menjadi sebuah apa ya Pak? Kayak ya jangan hanya sebagai satu kesan aja nek dolane museum itu berarti melihat orang milenial lah. Iya, kayak orang jadul gitu nggih. Jadul lah itu wong-wong sing kutu buku sing gawene maca buku. Penelitian dan mungkin seperti itu nggih. Sering yang bersifat hura-hura itu enggak cocok kalau di museum. Lah macam itu. Image itu moga bisa dimunculkan baik dengan pemasaran yang tepat. Nggih, berarti itu dalam artian memang sasaran kita sebagai museum sebagai bahan untuk edukasi, tapi juga bisa sebagai destinasi wisata. Baik. Kita juga perlu mengubah paradigma masyarakat, Mas. Saya pikir. Ketika bicara tentang museum, anak-anak muda sekarang ini pada nggak suka belajar tentang sejarah. Iya. Begitu sejarah agak ditinggalkan ya Bu ya. Ya menurut mereka kalau mereka nggak belajar sejarah tuh ya baik-baik saja begitu. Merasa tidak
tidak kurang gitu ya. Padahal itu sebetulnya mencerabut mereka dari budaya Indonesia. Budaya sendiri yang memang itu adiluhung ya Bu ya. Kita kan bineka ini, banyak budaya yang hidup ada di Indonesia. Salah satunya mungkin budaya Jawa yang ada di Sono Budoyo ini. Betul, karena itu gimana caranya juga misalnya Sono Budoyo ini juga bekerja sama dengan kampus-kampus yang ada untuk menggiring anak-anak muda itu datang ke sini. Dengan nanti ada yang menjelaskan, menceritakan, ada digitalisasi misalnya. Ini loh yang sudah kita lakukan sehingga museum itu nggak dianggap kuno lagi, tapi hal yang menarik untuk anak-anak muda. Hal yang modern ya Bu ya. Iya betul. Sekarang sudah mulai sebenarnya, sudah beberapa waktu yang lalu itu kan anak-anak muda gitu kan sudah senang motor-motor jadul gitu ya. Jadul ya. Ini satu peluang. Sebenarnya kalau kemudian kita pemerintah Sono Budoyo museum yang diberikan mandat untuk itu ya, itu lebih mengenalkan secara proaktif tadi ya. Bahasa saya itu proaktif. Maka saya kira anak-anak muda kita juga akan menangkap itu sebagai sesuatu ya. Menangkap sebuah momen. Iya, menangkap sesuatu. Ternyata ini challenge penting juga gitu. Tantangan juga ini ya. Nah, sebagaimana mereka ketika melihat motor pitung gitu ya. Iya. Motor tahun pitung puluh ya. Pitung puluh. Air itu ya. Itu kan di apa namanya di restorasi apa namanya itu diubah model bentuknya ya Pak. Di retro di apa itu ya. Tetapi tetap memelihara keasliannya kan. Tetap ada unsur keasliannya. Nah mungkin tadi benda-benda yang kita sebut sebagai benda kuno atau benda sesungguhnya benda bersejarah itu perlu diberikan satu ilustrasi narasinya. Jadi ini punya cerita panjang tentang benda ini dan sebagainya. Sehingga kita bisa terinspirasi, kemudian kita bisa terinspirasi, kita bisa membuat satu proyeksi-proyeksi. Misalnya kalau tadi saya matur tadi yang tentang arsitektur. Nah, itu kan akan tentu memang yang tertarik mungkin memang anak-anak atau teman-teman yang di arsitektur ya. Bagaimana bisa mendesain yang sedemikian rupa. Tapi kan masih banyak lain juga yang karya-karya para leluhur kita ini yang penuh dengan inspirasi tadi. Baik, betul. Termasuk ini Mas, sekarang itu baru merebak. Anak muda itu suka keris. Tapi keris itu bukan dilihat dari, kalau dulu kan kawibawannya. Tapi sekarang itu keris itu yang lihat adalah karena bentuknya seni. Keindahan bentuknya saja gitu loh. Terus banyak sekali kita kemarin beberapa kali ketemu dengan banyak yang mencari keris. Tapi saya kira kalau dulu kan zaman-zaman ya nenek moyang kita kan suatu senjata yang memang itu punya kewibawaan, punya kekuatan magis. Kekuatan khusus. Sekarang itu enggak. Teman-teman kan banyak koleksi dan hanya dari bentuknya aja. Artinya mungkin positif itu ya. Nah, hal semacam ini harus kita tangkap. Mungkin itu bentuk keris. Mungkin di Sono Budoyo punya koleksi apa yang memang itu sebenarnya bisa ditampilkan. Ditampilkan dari bentuk yang ya sama tapi fungsinya yang berbeda. Kalau dulu sebagai senjata, kita sekarang sebagai bentuk hiasan. Hiasan gitu. Itu kan, nah itu hal yang mungkin perlu menjadi suatu pemikiran dan inovasi baru bagi kami di Museum Sono Budoyo untuk mengembangkan agar tadi yang disampaikan Bapak Kholis, biar anak-anak muda tidak melihat museum sebagai hal yang kuno. Ini lebih dikenal, lebih dikenal secara masif lah. Masif, baik. Jadi sahabat Sono Budoyo, berbicara tentang terkait bagaimana proses kebudayaan di museum ini tidak terkesan kuno, sebenarnya hal yang perlu untuk ditingkatkan, untuk disadarkan bagaimana kita sebagai generasi muda itu lebih mencintai budaya kita sendiri sebelum budaya itu nanti hilang, diambil oleh mungkin bangsa lain atau wilayah lain. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kita di Sono Budoyo di tahun 2023 nanti kalau tidak berubah itu akan meresmikan gedung baru. Di gedung baru itu kita konsep memang lebih ke anak muda. Banyak digitalisasi yang tadi Ibu sampaikan. Kita sudah pakai video mapping, kita pakai 3D, kita pakai semacam nanti di lantai atas itu ada semacam kayak di mall yang ada gamenya itu. Kita sudah mencoba untuk ke sana, namun kami masih belum tahu nanti gimana respon masyarakatnya. Masalah anggaran.
Nah, mungkin bisa jadi seperti itu. Masalah apa? Masalah anggaran ini beliau ini. Oke, nah, terkait hal itu, Bapak, bagaimana pendapat dari Bapak Ibu Dewan? Ya, memang itu sudah menjadi keharusan ya. Baik. Jadi target kita tadi kan bagaimana kita mengungkap kembali nilai-nilai budaya luhur ya. Jadi ada nilai-nilai luhur dari budaya kita itu kan perlu kita munculkan, kita kenalkan lebih jauh gitu. Jadi anak-anak kita tadi itu mengapa sekarang misalnya kiblatnya kok pernah ya waktu itu kiblatnya kemana, ke Korea, kiblatnya kemana? Itu kan karena bisa jadi karena mereka sendiri kurang kita kenalkan dengan apa yang sesungguhnya menjadi jati diri kita. Kita punya tadi ya karya-karya agung, karya-karya luhur yang sebenarnya hanya karena belum diungkap, belum dilihat, belum terpresentasikan dengan baik. Nah, sehingga ya mereka kenalnya ya yang kelihatan-kelihatan yang di luar sana kan gitu kan. Nah, ini saya kira babnya itu. Karena kalau ini saya percaya bahwa ketika tadi sudah mulai kenal jangankan benda-benda bersejarah yang punya nilai luhur sendiri kan. Lawang tadi saya contohkan pitung. Aja tertarik. Ya kan? Orang kan di retro istilahnya kan itu tertarik untuk sekarang juga pun demikian motor-motor yang modern sekarang pun kan juga dia memproduksi sepeda motor atau mobil yang kembali kepada model-model lama, model lama. Sehingga ini satu, saya kira satu momentum bagus untuk kita berarti, ayo kenalkan, kita punya ini loh, benda sejarah kita begini sebagainya tadi bagus. Jadi memang sarananya, cara menikmatinya tadi bahasa mudahnya yaitu dengan entertain ya, di entertain dengan berbagai bentuk digitalisasi tadi itu. Audiovisual tadi itu ya saya kira sepakat saja. Sepakat, oke. Baik. Ya, sekalian ini Mas, menurut saya itu museum itu juga harus buat souvenir. Mulai dari mug atau kalau ada yang suka keris itu dibuat keris begitu souvenirnya. Karena apa? Saya melihat ya di Malaysia itu ya ada satu perkebunan stroberi ini saja nih nggak ada itu Mas. Ya ada tapi kecil-kecil begitu ya. Tapi dia itu menyediakan satu konter begitu untuk bikin itu tadi. Bikin stroberinya tadi. Jadi payung stroberi, kemudian kaos stroberi, topi stroberi, ada semua. Jadi seperti dan orang workshop beli itu ya Bu ya. Iya. Menarik. Dan ini menurut saya ya orang sebetulnya ya ala-ala saja kan mau lihat stroberi itu, tapi begitu tertarik ngelihat souvenir yang dibuat begitu. Nah, saya pikir di sini souvenirnya banyak begitu ya yang bisa dibuat. Yang itu nanti akan bisa orang-orang membeli souvenirnya untuk mengenang bahwa di sini ada yang namanya Museum Sono Budaya. Yang kedua, promosi Mas. Baik. Jangan hanya promosi di IG dong, Facebook dong, begitu loh, atau di YouTube. Tetapi memang mungkin Sono Budaya ini perlu menyewa orang untuk mempromosikan. Ya di IG itu kan ada macam-macam itu mereka yang ada influencer ada yang selebgram ya Bung. Iya. Dan itu saya pikir 1 tahun rutin berapa kali dipromosikan. Baik. Karena pengalaman sebagai kami. daya tarik ya Bu. Iya. Promosi melalui kawan-kawan ini itu juga sebetulnya minta sama Dinas Pariwisata, mereka akan kemudian menyediakan anggaran untuk ini. Untuk promosi hal ini. Iya. Masa nggak bisa Sono Budaya? Gitu. Nanti kita upayakan. Baik, Bapak Ibu, kita ada pertanyaan dari sahabat Sono Budaya di rumah yang menyaksikan siaran live streaming Instagram pada siang hari ini. Apa terobosan yang harus dilakukan oleh museum dalam merawat sejarah dan menjaga koleksi agar generasi muda dapat belajar sejarah untuk membangun generasi yang akan datang? Monggo Bapak Sofyan dulu. Ya tadi yang pertama yang harus dipastikan adalah tadi menjaga keaslian tadi. Keaslian. Jadi benda bersejarah itu dia nilainya itu akan semakin hari, semakin waktu itu akan semakin tinggi nilainya. Semakin tinggi. Ketika keasliannya terjaga. Oke, baik. Nah, keaslian terjaga, maka itu yang harus dipahami dulu. Jadi betul-betul juga dengan teknologi, karena benda-benda ada juga yang rapuh ya, yang mudah lapuk dan sebagainya. Nah, ini harus ada sentuhan teknologi. Candi Borobudur aja mulai rapuh itu sebetulnya. Belajar dari misalnya belajar dari kasus mumi ya.
Itu kan jasad manusia yang sebenarnya hanya lembek saja itu ya. Iya, itu dibalsem bisa awet ratusan tahun gitu ya. Baik. Nah, apalagi benda-benda yang sesungguhnya awalnya sudah material padat yang keras itu ya. Nah, ketika kemudian ada itu harus ini. Dan sampai itu lapuk tadi itu, maka ya tadi kalau bertanya bagaimana merawat tadi ya harus ada sentuhan teknologi gitu tadi. Jadi harus ada apa namanya? Ya itulah sentuhan teknologi. Kemudian agar menjadi bahan pelajaran tadi itu, maka juga yang kedua itu kuatnya literasi. Jadi kita pemerintah daerah Sonobudoyo khususnya misalnya harus kuat dalam literasinya. Jadi merunut sejarahnya. Misalnya kan ada sejarawan mungkin ya Peter Carey atau siapalah yang begitu. Nah, kita perlu juga membuat riset-riset yang lebih dalam tentang itu, sehingga ketika generasi muda kita tuh melihat benda bersejarah ini, itu memang kemudian tahu literasinya. Oh, ini begini, ini sejarahnya begini, ini apa. Jadi tidak hanya tidak hanya takjub pada bentuknya saja ya. Tapi juga sejarahnya, ceritanya. Iya, itu yang akan menambah nilai benda ini tadi. Itu ketika kita tahu sejarahnya. Seperti apa datangnya, dari mana, siapa dan segala macamnya Bapak ya. Itu narasinya panjang. Jadi kita melihat satu benda ini, nah itu disitulah yang kemudian nanti akan menarik, akan jauh lebih menarik ya ketimbang tadi. Mohon maaf, ketika sekedar melihat bentuknya, bentuknya indah ya, iya. Indah, tapi ceritanya seperti apa tidak tahu. Iya. Sejarah di belakangnya ini apa ya? Sangat panjang sekali. Coba misalnya kita lihat keris ini kan, keris ini indah ya. Kalau kemudian keris ternyata inilah yang dipakai Pangeran Diponegoro dulu misalnya. Iya, Belanda. Ini loh keris gitu ya. Terus Pangeran waktu itu bagaimana? Cerita tentang Pangeran Diponegoro kan. Wah, itu luar biasa. Jadi kita ngelihat satu benda begini, proyeksinya sudah kemana-mana. Dan terinspirasi dan macam-macam. Nah, kira-kira begitu. Jadi tantangannya ada di literasi, Mas. Di literasi. Ya. Karena sekarang ini strateginya bagaimana generasi muda itu tertarik untuk mempelajari hal itu ya, Pak ya. Bisa mempelajari itu harus ada strategi tersendiri. Karena apa? Sekarang itu kan anggapan tadi ya, misalnya. Museum itu kuno, museum itu balik, padahal kita itu besok arahnya ke depan, agak kebalik ke belakang, itu kan tantangan sendiri. Jangan punya strategi yang betul-betul situ untuk bisa menarik. Betul. Harus kekinian juga. Jangan sampai dengan dasar-dasar yang lama, kan harus punya terobosan inovasi berkaitan bagaimana pendekatan pada generasi muda untuk mau belajar membaca, dengan hal tersebut. Nah, itu dulu itu tantangan luar biasa. Ya, karena memang benda itu memang yang ada di museum memang dasar kuno, dan diharapkan itu caranya bikin cerita yang memang itu bisa digunakan untuk ke depan. Baik. Nah, itulah yang tantangan kita seperti itu. Itu jenengan di sini saya kira ahli untuk itu. Ya, contohnya tadi keris misalnya. Keris itu dalam perspektif orang-orang teknik sekalipun itu bisa menginspirasi. Karena itu ilmu metalurgi. Jadi nggak hanya orang seni saja sebenarnya. Jadi satu benda bersejarah ini itu ada dalam perspektif berbagai ilmu ya Pak. Tinggal mau ditinjau dalam sisi yang apanya, materialnya atau bentuknya atau sejarahnya tadi, atau seninya, inspirasinya Pak, atau kesaktiannya. Debat itu. Saya mengapresiasi bis yang sudah dibuat oleh Sonobudoyo itu ya. Karena saya pikir itu sudah keliling berapa kali itu. Keliling satu Jogja, Bu. Itu kawan-kawan banyak PRD belum ada yang naik, saya pikir itu. Itu salah satu hal yang mungkin bisa membuat orang tanya begitu. Apa sih Sonobudoyo gitu kan. Itu yang pertama, yang kedua itu tadi kami mengharapkan Sonobudoyo bisa bekerja sama dengan kampus-kampus yang ada. Karena dari kampus-kampus itu kan anak-anak dari berbagai daerah yang nanti akan lebih mengenal Jogja, begitu ya. Sehingga mereka akan kemudian lebih menghargai dengan sejarah yang dimiliki oleh Jogja, begitu. Betul. Anak-anak sekarang ini kan kurang mau membaca buku-buku agak serius begitu ya.
mungkin yang dibaca e-book yang hanya novel-novel cinta gitu ya Bu ya. Ataupun yang sangat dasar ya, sangat dangkal begitu bacaannya begitu. Nah, ini kalau kemudian kita tidak mulai dorong, perkenalkan anak-anak muda ini dengan museum yang ada ini, itu lama-lama mereka juga akan tercerabut dari budaya Jawa ini. Jawa yang sudah ada ini ya Bu ya. Iya, mereka akan lebih mengagumi budaya lain. Budaya luar. Lebih mengagumi kok bangsaku ini bodoh begitu. Kenapa sih begitu? Padahal sebetulnya kalau dipelajari lebih jauh, kita ini sudah sangat pandai. Kita sangat pandai iya, membuat keris. Kenapa sih misalnya keris itu harus lenggok-lenggok, harus ada luk-luknya berapa? Iya, gitu begitu ya. Kan. Itu kan ada nilai-nilainya ada makna semua, tersendiri, ada maknanya filosofisnya di dalamnya sendiri. begitu. Betul. Nah, kalau orang tidak paham akan hal itu, maka kemudian ya mereka ini apaan sih kok bentuknya aneh begitu. Padahal itu banyak orang luar negeri yang mengidamkan sampai gitu ya, belajar gamelan, belajar wayang orang. Kok kita sendiri nggak bangga? Nggak mau belajar gitu ya, nggak mau Ibu. belajar dan tidak bangga dengan kebudayaan kita. Gitu. Baik. Bagi sahabat Sono Budoyo, tadi sudah disampaikan oleh narasumber yang terhormat, bahwasanya kita sebagai generasi muda kita harus mau belajar untuk mencintai dan juga mengagumi kebudayaan yang kita miliki, agar kembali lagi tidak dimiliki oleh orang lain. Dan kita jangan mau kalah dengan bangsa luar yang dia mau belajar kebudayaan tari, gamelan, bahkan keris pun juga di Indonesia. Kita sebagai bangsa yang memiliki jati diri sangat luar biasa, terutama di kebudayaan Jawa, kita harus bangga dan mengenalkan budaya itu hingga ke luar negeri. Betul. Kita sangat bangga loh ada festival keris begitu. Festival keris, rutin kan itu di Jogja. Nah, ini bisa nggak itu bisa menarik anak muda untuk datang melihat pameran keris. Seperti apa sejarah keris ini gitu. Dan keris ini mungkin ada makna beda-beda begitu kan. Nah, apakah bisa misalnya itu juga Sono Budoyo itu ada misalnya festival apa yang akan dibuat rutinan begitu. Dan itu mengundang mungkin anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak SMA, bahkan kuliahan. Kita harus kerjasama dengan Dinas Pendidikan sehingga mewajibkan sekolah itu datang untuk belajar ke museum sini tentang festival, tentang mungkin lomba-lomba apa yang akan dibuat. 17-an misalnya dibuat lomba memaknai keris atau patung atau nulis aksara Jawa mungkin ya Bu ya, atau misalnya lomba membaca sejarah misalnya. Entah sejarahnya Diponegoro, Jenderal Sudirman begitu kan yang ada di sini gitu. Itu menurut saya menjadi salah satu hal yang menjawab pertanyaan itu tadi. Jadi menjadi salah satu hal yang memang itu harus dilakukan oleh museum. Peran museum itu di situ itu sebenarnya. Dalam edukasi, dalam membangun wawasan terkait kebudayaan masyarakat. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi Bu dari pemirsa Sono Budoyo. Bagaimana dukungan dari Pemda dalam memajukan dan mengenalkan museum kepada masyarakat, khususnya anak-anak dari usia SD, agar kemudian hari menjadi lifestyle dan mau berkunjung untuk ke museum. Menarik ini. Ini begini. Ini di sini pertanyaan ini ada pada kekuatan bagaimana kemampuan mengisahkan, menceritakan ini, Pak. Iya. Jadi kalau semua orang, apalagi anak-anak itu akan sangat tertarik dengan kisah. Nah, jadi kalau itu bagaimana mengisahkan benda-benda itu tadi, itu maka akan tertarik ya tadi tentang kisah yang sudah disinggung oleh Bu Yuni juga tadi, ada kisah Diponegoro, kisah Jenderal Sudirman kan ada kegiatan bagaimana ini kisah Taman Sari, kisah apa ada yang ada di sini semua ya, benda-benda itu tadi ya, itu ada kisah-kisahnya. Ya, ada kisah-kisah yang tadi didukung oleh literasi loh ya, jadi jangan kisah mitos saja. Kisahnya bisa berubah-ubah ya, tapi kisah yang berdasarkan literasi dalam berbagai perspektif. Nah, saya kira ini anak-anak SD tadi, terutama anak-anak juga akan senang mendengar kisah itu. Kisah keris Diponegoro. Contoh ya. Ini dulu bagaimana ini dikisahkan. Akhirnya mereka mengagumi cerita itu. Iya, cerita itu. Jadi kisah itu dan kisahnya, dan kita jaga, kita sebagai daerah kota pelajar ya. Jadi kisah-kisah yang tadi saya
matur itu yang ada literasinya, yang ada berbasis data ya, bukan bisa apa namanya dongeng ya, bukan dongeng. Kira-kira begitu. Dan mungkin bisa ditambahkan dari kisah-kisah itu kemudian untuk zaman kekinian, zaman sekarang apa yang bisa diambil? Baik. Misalnya, tadi misalnya kisah Diponegoro itu kan mungkin ada nilai patriotisme. Itu disampaikan juga dengan patriotisme, dengan kepercayaan diri kita itu bisa menambah kualitas kita nanti mungkin bersaing di dalam dunia kerja misalnya baik. Harus dibuat untuk bisa itu menambah sudut pandang anak-anak terhadap jiwa-jiwa kepahlawanan itu untuk apa ke depan. Nah, itu harus seperti tadi harus diceritakan masuk ke sana, bukan hanya melihat ke belakang, tapi manfaat atau dengan apa yang kita ceritakan itu kedepannya apa yang bisa kita ambil hikmahnya. Apa hikmahnya, apa dampaknya yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Kalau masalah anggaran kan sebetulnya kita punya yang namanya dana keistimewaan. Baik. Dan setiap tahun itu ada sebesar 1,3 triliun dana keistimewaan untuk bisa kita pergunakan baik itu untuk pelestarian budaya maupun mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan. Begitu. Jadi tinggal nanti kawan-kawan di Komisi D begitu kan mulai memperhatikan, memastikan bahwa dana keistimewaan ini besar peruntukannya untuk pelestarian budaya yang ada di Jogja ini ya, Bu, ya. Dan saya mengharapkan sebetulnya museum ini menjadi lebih familiar untuk masyarakat yang ada di Jogja. Misalnya Mas, itu anggaran yang nggak banyak sebetulnya. Setiap minggu diadakan acara mendongeng. Baik. Yang mendongeng itu adalah mungkin dari museum ini atau misalnya dari abdi dalam yang ada di keraton. Mungkin dari komunitas. Apa sih yang dilakukan abdi dalam itu misalnya seperti itu. Orang mungkin kan nggak tahu apaan sih abdi dalam begitu. Iya, kenapa aja sih gitu. Apa yang dilakukan sih begitu. Kenapa mau jadi abdi dalam sih begitu kan. Untuk anak-anak muda ini kan hal yang ini apa sih gitu. Hal yang unik mungkin ya. Ini kok nggak terjangkau oleh akal pikiran mereka. Karena apa? Ada keterputusan informasi tentang keraton dan anak-anak muda. Budaya dan anak-anak muda begitu. Bisa diceritakan misalnya tentang apa? Wayang orang, tentang wayang topeng misalnya, atau wayang kulit. Kenapa sejarahnya seperti apa? Dan itu bagaimana muncul wayang kulit begitu. Dan ragam-ragamnya mungkin ya. Iya, karena kita kan ingin mendorong kebudayaan ini untuk lebih dikenal oleh anak-anak muda. Itu hal yang murah kan sebetulnya. Kita cuma bayar pendongengnya saja berapa begitu. Karena kan yang penting kerjasama dengan dinas pendidikan. Misalnya hari ini adalah SDA, besok minggu depan SDB begitu. Dan dikasih sertifikat biar lebih merasa bangga kan gitu ya. Kan anak-anak itu pasti sertifikat ini. Itu menariknya begitu. Agar apa? Ini nanti kan bisa menjadi kebanggaan saya pernah mengikuti sertifikat ini dari Sono Budoyo begitu. Hal-hal yang kecil tapi kalau itu rutin diperhatikan dan dilakukan, saya pikir ini akan bisa merubah paradigma baik anak-anak maupun orang tua. Iya. Orang tua sekarang kan kalau yang orang-orang tua muda begitu kan, itu kan juga mungkin tidak terlalu paham tentang kebudayaan yang ada di DIY ini. Betul. Padahal peninggalannya itu sangat luar biasa banyaknya begitu. Jangan-jangan mereka juga nggak tahu apa ada sih, masjid gitu. Kota Gede begitu. Kenapa sih ada masjid di situ begitu? Mungkin ada itu rumah kan kalong juga ada sejarahnya begitu, yang itu perlu disampaikan ke mereka. Kalau ada anak-anak mesti kan diantar sama orang tuanya. Nah, betul. Mereka akan ikut belajar nanti di sana. Apa sih sebenarnya yang ada di sini itu. Iya. Ada satu tantangan lagi. Baik Bapak. Sekarang kan sudah mulai ada beberapa percontohan tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka, iya betul. Dengan kurikulum merdeka ini kalau dari Dinas Kebudayaan atau Sono Budoyo sendiri tidak mencoba untuk memasukkan hal-hal yang menarik dari kebudayaan itu nanti semakin tertinggal ya Pak ya. Karena mereka kan bisa memilih kan. Iya, lebih bebas untuk memilih apa yang dipelajari. Tapi jangan salah, sebenarnya banyak juga
adik-adik kita itu juga yang memang punya minat atau keinginan tersendiri kepada bidang tersebut. Inilah harus dicari. Ya. Mulai ada identifikasi untuk minat-minat yang muda, dan itu harus terus dibina dan menjadi sasaran untuk bisa nanti penerus-penerus dalam rangka ikut mensosialisasikan museum ataupun budaya-budaya yang ada di Jakarta ini. Jadi seperti apa kedepannya gitu ya Pak ya? Ya, termasuk itu, dan jadilah mereka duta-duta yang akan bisa mensosialisasikan, mensosialisasikan museum kepada teman-temannya. Ya, karena saya kan sosialisasi lebih mudah kalau mulut by mulut ya Pak ya. Teman-teman saudara, teman-teman bermain dan sebagainya lah. Ini harus ada sertifikasi itu, karena di kurikulum Merdeka itu kalau jenengan tidak mulai menawarkan hal yang menarik, itu ditinggal, karena mereka akan hanya melihat ke depan, nggak coba masuk ke bukan sisi berarti kita itu ya. Mempelajari sejarah, mempelajari hal-hal yang kuno berbau kuno itu juga ikut kuno gitu, tapi kita itu bisa menjadi loncatan ke depan. Itu bagaimana makna-makna itu harus mulai ditanamkan pada siswa-siswa itu. Baik. Jadi memang itu merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi kami di Sono Budaya. Kita mencoba untuk bagaimana generasi muda ini mau untuk datang ke Museum Sono Budaya, mau belajar ataupun mau berwisata tadi Bapak. Jadi saat ini kita memang gencar untuk menarik mereka untuk mau ke Museum Sono Budaya, dan sesuai dengan arahan dari Bapak pimpinan Kepala Museum itu, beliau menginginkan kalau museum ini seperti layaknya mall yang dikunjungi anak muda. Nah, kita juga mencoba untuk memberikan pelayanan seperti yang di mall, servisnya, terus kebersihannya dan segala macamnya seperti itu. Gitu. Dan kemudian Bapak, apakah memungkinkan mengoptimalkan kerjasama antara museum dan UMKM lokal dalam menyediakan merchandise sekaligus memajukan perekonomian lokal? Sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan ya. Harus itu. Harus ya. Jadi kerjasama lintas bidang. Iya, betul. Dan seperti tadi sampaikan, jadi replika tadi bagus itu, replika benda-benda bersejarah tadi. Baik. Jadi souvenir tadi bagus. Souvenir. Idenya tadi kan bagus ya. Jadi replikanya jadi benda bersejarah. Coba ini replikanya tadi saya matur. Ini contoh ya. Contoh. Keris Diponegoro, replikanya begini gitu kan. Ini jadi souvenir saya kira laris juga. Kalau yang misalnya wayang kulit itu kan replikanya itu, souvenirnya itu sudah dijual banyak di Malioboro. Iya, bahkan ada yang kertas, ada yang keluarnya dari museum ini. Keluarnya dari produktivitas masyarakat sendiri. Baik. Nah, dari situ sebetulnya kan mereka ini kan bisa nanti souvenir itu bisa ditaruh di sini, bekerja sama dengan mereka, begitu ya. Sehingga apa? Ini toh yang namanya Kresna itu. Ini toh yang namanya Werkudara, begitu. Baik. Sehingga anak-anak kita mengenal wayang itu ya. Itu juga menjadi penting loh. Kalau dulu itu saya ingat ya, saat SD itu ada buku yang menuliskan cerita tentang Mahabharata, Ramayana. Kemudian ada profilnya Kresna. Kresna itu siapa toh dari kecilnya begitu. Lah itu kalau kemudian digitalisasi lagi begitu ya. Yang kemudian dia bisa mengakses kalau dia datang ke sini misalnya. Bisa membaca, ini di online kan ke handphonenya dong begitu. Nah, ini kan juga akan menambah minat masyarakat untuk berliterasi tadi ya, Bu ya. Ini Sri Kandi itu seperti ini, Sembodro itu seperti ini toh. Sifatnya berbeda-beda seperti itu. Nah, kalau masalah UKM tinggal nanti kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, baik yang dari provinsi maupun kabupaten kota. Kayak yang Kulon Progo kan beda-beda itu. Misalnya ada batiknya geblek renteng begitu kan. Nah, ini kan nanti yang UKM di sana bisa hasilnya ikut serta di sini, begitu. Batik itu kan bukan hanya itu, bukan hanya yang misalnya dari Sleman itu batik itu Parijoto begitu. Nanti yang Kulon Progo yang kota itu kan beda-beda itu. Nah, kalau mau bekerja sama mudah begitu loh.
Hanya misalnya kan kalau museum ini nggak sepi dikunjungin orang, lah itu seperti apa nanti hasil UKM-nya, betul, sehingga mendorong orang ya mau tidak mau harus ke sini. Harus ke sini, mencari ada di sini, iya, gitu ya, Bu. Iya betul. Dan harganya jangan mahal-mahal. Sesuaikan dengan kemampuan masyarakat, betul. Baik. Kemudian Pak Kholis, saya mau bertanya dengan Bapak Kholis. Bagaimana Pak realisasi dukungan DPRD dalam mendukung kemajuan kebudayaan melalui museum? Yes. Kalau kami di Komisi D kan salah satu mitranya adalah dari Dinas Kebudayaan. Dinas Kebudayaan. Dan ini kan secara teknik kan di bawah Dinas Kebudayaan. Betul, nah, kami selalu mendorong kepada Dinas Kebudayaan dengan dana keistimewaan. Dana keistimewaan, karena betul. Memang salah satu keistimewaan Jogja kan adalah budayanya. Betul. Jadi dari dana keistimewaan itu banyak digunakan untuk pengembangan museum maupun program-program di Dinas Kebudayaan. Okay. Nah, termasuk tadi beberapa permasalahan termasuk sosialisasi museum, digitalisasi museum itu selalu kita dorong kita selalu kita tekankan untuk Pari Radio untuk penganggaran semacam ini. Karena memang fokus keistimewaannya salah satu fokus keistimewaan ini kan kebudayaan. Juga porsinya tadi sama Ibu, porsinya juga harus seimbang, jangan sampai untuk penataan tata ruang saja, tapi kan ini juga karena hal kebudayaan ini kan usaha museum ini kan kalau tidak kita fokuskan untuk dikembangkan, nanti siapa lagi yang akan mengelola? Nah, yang mulai dan siapa lagi yang akan tertarik untuk datang ke museum, betul. Bagaimana merawat dan melestarikan budaya-budaya yang sudah lama kita pelihara ini, siapa lagi yang akan memelihara dan mengembangkan nanti untuk inovasi berikutnya. Ya, jadi kalau dukungan saya kira nggak usah khawatir, kita selalu berupaya asalkan nanti kerjasamanya di komunikasinya yang baik antara museum dengan kebudayaan dan DPRD, kita selalu support untuk pendanaan berkaitan dengan pengembangan kebudayaan. Baik. Kalau menurut Ibu Yuni nih, bagaimana pendapat Ibu mengenai museum yang diharapkan mampu menjadi ujung tombak yang merawat kebinekaan Indonesia? Ya, mengapa DIY itu mendapat dana keistimewaan? Karena di situ berharap kita kebudayaan itu bisa dikembangkan. Nah, kemudian dari anggaran itu ya, kemudian seluruh kegiatan program yang ada di DIY ini sumbernya kemudian adalah kebudayaan. Pariwisata berbasis budaya. Betul, kemudian UKM berbasis budaya. Nah, artinya kebudayaan ini memegang peranan penting. Nah, saya sudah banyak bercerita tadi bahwa museum ini harus menjadi tempat tujuan orang mau datang ke Jogja itu salah satunya pengen melihat Sono Budoyo. Betul. Nah, itu seperti apa? Tadi sudah saya ceritakan ada kegiatan rutin yang itu harus disampaikan di Dinas Pariwisata untuk menjadi agenda pariwisata DIY. Kemudian bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM. Untuk apa? Bikin souvenir ya. Souvenir untuk Sono Budoyo. Apa saja? Ya mulai dari wayang, macam-macam itu keris gitu, ya. Dan lain-lain misalnya. Kemudian apalagi? Ya ada kegiatan yang bisa diekspos oleh Sono Budoyo melalui apa? Ya kegiatan mendongeng itu Mendongeng tadi ya sebagai satu upaya edukasi dan literasi masyarakat. Iya, dan itu harus dikerjasamakan dengan Dinas Pendidikan. Ya, selain anak-anak ini harus datang rutin ke museum, tetapi juga ada kegiatan yang dilakukan yang namanya mendongeng itu tadi. Juga ada misalnya festival atau apa yang bisa dilakukan di sini sehingga orang ketika ke Jogja tuh, oh ya saya pengen ke Sono Budoyo. Teringatnya kalau ke Jogja adalah Sono Budoyo. Betul. Nah, karena itu ada anggaran dan semua program itu nanti sumbernya adalah kebudayaan. Itu saya berharap Sono Budoyo bisa memanfaatkan kondisi ini sebesar-besarnya untuk promosi. Promosi ini menjadi penting. Menjadi penting ya. Sebagai
garda terdepan gitu. Betul, promosi yang dilakukan oleh mereka yang memang selama ini misalnya ada di IG, di Instagram, ada di Facebook, YouTube, TikTok, macam-macam gitu betul. ya. Nah, sehingga promosi ini memang mengeluarkan anggaran, tetapi tidak besar. Tetapi hasil yang diperoleh oleh Sono Budoyo akan sangat besar nantinya. Dampaknya akan luar biasa. Dampaknya akan luar biasa. Betul. Untuk Sono Budoyo ini menjadi salah satu ikonnya Yogyakarta. Betul. Ya. Dan tadi juga disampaikan yang namanya Yogyakarta Smart Province. Itu museumnya juga harus lebih smart ya. Begitu. Karena kita menyematkan orang-orang, memintarkan orang-orang betul. gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang saya pikir ini menjadi perlu dipikirkan untuk kedepannya. Program yang harus dilakukan oleh Sono Budoyo kedepannya. Baik, program-program yang sekiranya itu memang menjadi penting untuk diberikan kepada masyarakat harus dilakukan oleh museum ya Bu ya. Betul, ya. Baik, anggarannya Komisi D. Nanti tinggal laporan mawon. Kemudian Bapak Ibu, ini pertanyaan terakhir closing statement yang bisa disampaikan dari Bapak Ibu terkait tentang pembahasan yang sudah panjang pada siang hari ini. Museum itu harus mampu menghadapi tantangan global di mana kontak antar budaya tidak dapat dielakkan. Maka dari itu, museum tentu bukanlah komunitas privat yang hanya untuk sebagian orang, tetapi juga untuk masyarakat bersama. Nah, peran seperti apa yang harus dilakukan oleh museum daerah guna mendukung program pembangunan nasional? Langsung ya, saya sudah ya. Oke. Kalau saya begini, jadi museum harus menjadi tempat yang inspiratif. Yang inspiring, yang menginspirasi. Betul. Saya kira itu yang harus digarisbawahi dan disampaikan kepada masyarakat, ayo ke museum karena Anda akan dapat banyak inspirasi dari museum ini. Nah, kira-kira begitu. Gitu. Mau Bapak Kalis? Museum ini merupakan suatu tempat pembelajaran. Untuk itu bagaimana membuat metode belajar yang menyenangkan, menarik itu menjadi tantangan bagi museum. Sehingga siapapun yang pengen belajar, merasa nyaman dan banyak orang lagi pengen belajar di museum. Ini tantangan yang harus kita siapkan untuk depan. Baik. Jadi sahabat Sono Budoyo tadi sudah dipaparkan bersama terkait bagaimana peran-peran dan juga upaya apa yang harus dilakukan oleh kami Museum Sono Budoyo untuk masyarakat. Nah, di sisi lain museum itu diharapkan tidak hanya sekedar untuk memantulkan perubahan-perubahan secara fisik ya, bangunan ataupun apa, tapi juga memberikan transformasi kepada dunia pendidikan, kepada lintas sektor dan segala macamnya. Kebudayaan yang paling utama ya. Yang tentunya itu juga ada di lingkungan kita semuanya. Dan juga museum itu sebagai media yang dapat mewujudkan perubahan-perubahan baik tadi paradigma masyarakat, kemudian pola pikir dan tingkah laku dari masyarakat yang berkarakter kebudayaan itu bisa juga diwujudkan oleh museum melalui program-program yang akan diluncurkan. Sehingga program museum akan mendukung pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dan juga kebudayaan yang ada di masyarakat. Begitu Bapak Ibu, betul. Dan sahabat Sono Budoyo, jangan khawatir, kita masih ada program-program banyak di Sono Budoyo. Tentunya selain ada program rutin, ada wayang kulit setiap Selasa malam, ada wayang orang setiap Rabu dan Kamis, dan wayang topeng Panji setiap Jumat, Sabtu dan Minggu. Kami juga ada bioskop setiap sore Bapak Ibu dari jam 4 sampai jam 8 malam. Itu film-film yang kami tayangkan adalah film-film dari Dinas Kebudayaan yang tentang edukasi, dan juga kita ada video dokumenter, video-video jadul Sono Budoyo juga ditampilkan di bioskop kami. Kemudian kita juga ada live musik. Kita berusaha untuk lebih dekat, istilahnya menjemput bola kepada anak-anak muda. Kalau di museum tidak hanya belajar terkait sejarah, tapi juga bisa untuk tempat rekreasi atau wisata tadi yang disampaikan oleh Pak Kolis. Dan juga kita akan
ada kegiatan pameran Bapak Ibu yang akan dilaksanakan pada bulan depan, bulan September, yang kita akan mengangkat tema yang sangat luar biasa yang berkaitan tentang literasi tadi Bapak Ibu. Sahabat Zono Budoyo yang saya cintai, mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita pada siang hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sangat luar biasa, ada Bu Yuni, ada Pak Sofyan dan juga Bapak Holis yang telah memaparkan dan juga memberikan arahannya kepada kita semua tentang gimana kiat-kiat dan peran-peran museum ini dalam menuju pembangunan nasional yang lebih optimal. Terima kasih atas waktunya dan juga terima kasih atas kesempatannya, dan kami ucapkan selamat siang, salam sahabat museum, museum di hatiku.